Hai, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Nazwa Fiatun Faijah dari kelas 11 OTKP 2 akan menjelaskan tentang materi K3 Perkantoran sebagai tugas dari mata pelajaran sarana dan prasarana. Ini dia pokok bahasan yang kita akan bahas bersama. Mungkin teman-teman sekalian akan bertanya, apa itu K3 Perkantoran? K3 Perkantoran adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Kesehatan kerja meliputi mencegah terjadinya kecelakaan, mencegah dan atau menguranginya penyakit akibat pekerjaan, serta mencegah dan atau mengurangi kematian, yang semuanya tertuju untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan umat manusia. Menurut PMK nomor 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran, yaitu kewajiban untuk setiap gedung memiliki peralatan sebagai berikut. Yang pertama, alat pemadam api ringan dan alat pemadam api berat yang dilengkapi dengan roda. Yang kedua, sistem alarm kebakaran. Yang ketiga, sistem sprinkler otomatis. Yang keempat, hidran. Yang kelima, sistem detektor asap. 6. Pemadam kebakaran tetap menggunakan media pemadam air yang bertekanan yang dialirkan melalui pipa dan selang. Tujuan utama penerapan K3 Perkantoran yaitu yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja, dan yang kedua, menjamin setiap sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Lima kewajiban tenaga kerja dalam penerapan K3 Perkantoran. Yang pertama, memberi keterangan yang benar apabila diminta oleh pengawas atau keselamatan kerja. Yang kedua, menggunakan alat pelindung diri atau APD yang diwajibkan. Yang ketiga, memenuhi dan menaati semua syarat K3 yang diwajibkan. Keempat, yaitu meminta kepada pengurus agar melaksanakan semua syarat K3 yang diwajibkan. Yaitu menyatakan keberatan apabila di mana syarat K3 atau APD yang digunakan merasa diragukan. Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja dengan sebab utama yaitu yang pertama dari faktor manusia, yaitu merupakan tindakan berbahaya dari para tenaga kerja yang mungkin dilatar belakangi oleh berbagai sebab, antara lain yang pertama, kekurangan pengetahuan dan keterampilan, kelelahan dan kejenuhan. Yang ketiga, sikap dan tingkah laku yang tidak aman atau memiliki habit yang buruk, belum menguasai atau belum terampil dengan peralatan atau mesin-mesin baru. Yang keempat, penurunan konsentrasi dari tenaga kerja saat melakukan pekerjaan dan kurang adanya motivasi kerja. Yang kedua yaitu dari faktor lingkungan atau dikenal dengan kondisi tidak aman dari peralatan, bahan lingkungan dan tempat kerja, baik dari sifat pekerjaan dan sistem kerja. Tidak saja lingkungan fisik, tetapi juga faktor-faktor yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas pengalaman manusia saat sebelum bertugas, pengaturan organisasi kerja, hubungan sesama pekerja, dan kondisi ekonomi maupun politik yang bisa mengganggu konsentrasi. Yang ketiga, interaksi manusia dan sarana pendukung kerja. Interaksi manusia dan sarana pendukung kerja merupakan sumber penyebab kecelakaan. Apabila interaksi antara keduanya tidak sesuai, maka akan menyebabkan terjadinya suatu kesalahan yang mengarah kepada terjadinya kecelakaan kerja. Faktor penentu perilaku. Yang pertama, faktor internal, yaitu karakteristik orang yang bersangkutan yang bersifat bawaan yang berfungsi untuk mengolah rangsangan seperti tingkat pengetahuan, kecerdasan, emosi, dan jenis kelamin, dan juga seterusnya, yaitu meliputi lingkungan sekitar baik fisik maupun non-fisik, seperti iklim, manusia, sosial, budaya, dan ekonomi. Saya semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.